Selamat datang, apa kabar semua? Kamu tentu sedang menunggu waktu untuk berbuka puasa hari ini kan? Hari ini adalah hari Ahad. Hari keberapa sudah puasa? Tolong bagi tahu saya. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa, selamat mau berbuka puasa untuk hari ini, hari Ahad. Baik, hari ini kita mau cerita tentang isu kayangan, isu rekaan, cerita rekaan, fitnah semata-mata, dan cerita fata morgana. Ada satu lagu lah yang saya pernah dengar dulu, yaitu lagu Fata Morgana. Fata Morgana ini apa maknanya? Fata Morgana lebih kurang maknanya adalah cerita yang direka-reka, cerita yang tiada kebenarannya, lebih kurang cerita dongeng yang tidak boleh dipercayai. Itulah yang selalu timbul apabila orang mengatakan, masih lagi beribu-ribu orang, bahkan mungkin sampai berjuta-juta orang yang masih tak faham-faham lagi apa itu Case 1MDB. Ada orang cakap, ramai orang cakap, Najib Tun Razak itu hanya menjadi mangsa kambing hitam di dalam isu politik. Dan ada mengatakan bahwa isu 1MDB adalah sebenarnya cerita rekaan untuk menjatuhkan Barisan Nasional UMNO dan menjatuhkan pemimpin-pemimpin tertentu. Antaranya yang paling top, siapa lagi kalau bukan apa malu bosku, Najib Tun Razak. Namun demikian, makin hari makin kita sedap hati, bukan tak sedap hati, makin kita sedap hati karena kekeliruan kita, pemikiran kita yang keliru, pemikiran kita yang selama ini mengatakan Fata Morgana, mata kita yang selalu ditipu, telinga kita yang selalu penuh dengan fakta-fakta yang tak benar, yang benar, separuh matang, separuh tak matang, dan buat-buat tak tahu. Ramai orang buat-buat tak tahu. Ada juga orang nih, dia paksa diri dia untuk terus mempercayai pembohongan. Ada orang yang terus memaksa diri dia untuk mempercayai ketidakbenaran. Dia dah tahu ada yang benar, dia dah tahu hal yang benar, tapi dia tetap paksa diri dia untuk percaya perkara yang tidak benar. Kenapa? Karena dia percaya perkara tersebut akan dapat membantu dia, dan paling penting adalah untuk melawan kawan-kawan dia. Ada orang nih, dia mau menang sangat, walaupun dia dah tahu dia salah, dia tetap nak menang. Macamlah dulu, zaman-zaman dulu kan. Kita tahu zaman-zaman dahulu ada zaman jahiliyah yang mana mementingkan puak-puak. Bila puak itu salah, mereka tetap bantu puak itu. Kenapa? Adanya semangat asyabiyah. Tapi tak nak cerita tentang itulah, semangat-semangat berpuak-puak itu kita nak cakap sangat lah. Karena walaupun ada juga yang berpuak-puak, yang mana puak satu mengatakan ini Fata Morgana, yang satu lagi mengatakan ada kebenarannya. Tapi petang ini aku nak cerita tentang hukuman bersalah Roger, yang mana beliau bakal berdepan penjara 30 tahun. Telah dijatuhkan hukuman bersalah oleh mahkamah di Amerika Syarikat, bukan oleh hakim semata-mata, tetapi oleh juri profesional yang ada di Amerika Syarikat yang tiada kepentingan dengan Malaysia, apalagi dengan Case 1MDB, telah menjatuhkan hukuman bersalah bersabit penggubahan wang haram, juga membantu menyeleweng mengsonglap dana 1MDB. Hari ini setelah Roger didapati bersalah, ini menjadi lagi satu bukti bahwa skandal 1MDB bukanlah Fata Morgana. Kalau selama ini aku takut-takut juga nak cerita tentang 1MDB ini, karena ramai juga yang percaya 1MDB adalah satu case fitnah, fakta, direka-reka, Fata Morgana yang menjadi bayangan, menjadi rekaan macam dalam dimensi lain. Tapi selepas Amerika Syarikat sendiri menjatuhkan hukuman penjara, bakal penjara 30 tahun kepada Roger, ini membuktikan bahwa isu skandal 1MDB yang sudah terkenal sebagai isu terbesar, skandal keuangan terbesar di dunia pada abad ini, bukti bahwa Case 1MDB bukan Fata Morgana. Berikutan hukuman bersalah yang dijatuhkan oleh sebuah mahkamah di Amerika Serikat terhadap
bekas pegawai Bank Goldman Sachs ini, Roger Ng atas kesalahan melakukan konspirasi menyeleweng ribuan juta dana 1MDB. Yang paling mudah difahami ialah ini merupakan satu lagi bukti bahwa skandal itu memang benar-benar wujud dan bukannya fata morgana. Kalau Anda rasa selama ini ianya seperti wujud tak wujud, hari ini aku nak beritahu dengan yakin ia wujud. Kenapa? Dah ada yang dihukum di luar negara. Di Malaysia belum ada yang berkaitan 1MDB, tetapi anak syarikatnya SRC International telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta kepada bekas Perdana Menteri Najib Tun Razak. Adakah ini juga adalah fata morgana? Anda tentukan sekarang. Ini juga mengukuhkan hakikat skandal 1MDB bukan fitnah, bukan rekaan, dan bukan sahaja disengajakan, diada-adakan. Selain bukti lain yang telah terdedah sebelum ini, seperti rampasan pelbagai aset di seluruh dunia, dan ada pula dipulangkan kepada negara kita sudah, bahkan hutang yang terus ditanggung serta penutupan beberapa buah bank di Singapura. Bukti terbaru ini seharusnya tambah memberi kesadaran kepada kita semua. Aku haraplah taklah 100% mungkinlah yang boleh berubah pemikirannya, yang sebelum ini mengatakan ianya satu fitnah fata morgana semata-mata, bolehlah sudah, boleh bertaubat kali, mengubah pemikiran kali, mempercayai sepenuhnya bahwa ini satu case, bukan cerita semata-mata, dongeng semata-mata. Bukan sahaja kita perlu mengutuk skandal itu dan mereka terbabit dengannya, bahkan sewajarnya seperti gesahan bekas Perdana Menteri Mahyudin Yassin semalam, perbicaraan juga seharusnya dipercepatkan lagi. Berbeza dengan Mahkamah Amerika Serikat yang dilihat pantas dalam perbicaraan dan menjatuhkan hukuman, di Malaysia, negara kita pula, pelbagai hela seolah-olah direncana untuk melengah-lengahkannya. Itulah yang saya katakan pagi tadi. Aku hairan kenapa Amerika Syarikat dia perbicaraan sangat laju, mengambil masa tak sampai 5 bulan, 3 bulan setengah kalau saya tak silap, sudah ada keputusan, sudah dijatuhkan hukuman dan selesai. Di Malaysia masih sekarang belum bermula, ialah mungkin juga ada karena beberapa perkara yang mungkin lebih sulit, lebih terbelit-belit kalau di Malaysia. Selebihnya pula yang sudah dijatuhkan hukuman pun masih bebas ke sana ke sini, serta kadang-kadang lebih berlagak untuk menjadi hero dalam berbagai isu negara. Ini pun kadang-kadang kita bingung. Orang yang sudah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun, denda RM210 juta, bebas ke sana ke sini dan tak tahu malu, kata Tun Mahathir Mohamad. Sehingga kadang-kadang dia pula yang menjadi hero, berlagak menjadi hero, pula membetulkan Perdana Menteri, pula seringkali mencabar, bahkan seringkali mempersoalkan dasar-dasar Perdana Menteri yang ada sekarang. Paling dahulu Perdana Menteri dulu, yaitu Mahyudin Yassin, dikomplain dengan begitu hebat sekali. Bahkan sekarang Perdana Menteri daripada UMNO juga pernah dikomplain, dikomennya dengan begitu hebat di Facebook. Walaupun mungkin ada orang mengatakan Facebook adminnya bukan dirinya, tetapi ada orang di sebalik tabir. Tak tahulah siapa orangnya, Anda tentukan sendiri. Kalau kamu tahu, tolonglah bagi tahu supaya kita tahu semua. Sesungguhnya inilah keadaan yang tidak baik dan membuat rakyat terus keliru dan dikelirukan. Jika perbicaraan disegerakan dan hukuman segera dijatuhkan, bukan saja keadilan dapat ditegakkan, lebih daripada itu juga akan menjadikan negara kita lebih dihormati di mata dunia. Lihat saja di Indonesia. Suatu ketika dahulu kita tahu ramai ahli politik yang terkait rasuah di negara tersebut dan telah didakwa dan dibicarakan. Saya belajar dalam bidang sejarah, dan saya tahu beberapa perkara tentang politik, sejarah politik dunia, terutamanya di Indonesia. Ramai pemimpin Indonesia dikaitkan dengan rasuah dalam skala besar. Dan satu ketika dahulu Indonesia
adalah antara negara yang top, dikenali bukan karena kemajuannya semata-mata, bukan karena rakyatnya yang luar biasa hebat, tetapi juga karena pemimpinnya yang luar biasa rasuahnya. Tapi hari ini Indonesia jauh meninggalkan Malaysia. Kenapa? Karena Indonesia mewujudkan mahkamah khas yang mana kes rasuahnya berprofil tinggi serta melibatkan kepentingan awam, disegerakan pembicaraan, sehingga sudah ramai yang dijatuhi hukuman dan mendekap di penjara. Lihatlah apa yang jadi dengan Indonesia sekarang. Anda pasti tidak dapat menafikan bahwa Indonesia selain dipandang tinggi di mata dunia, ketegasannya melaksanakan undang-undang juga telah sekaligus menarik kepercayaan pelabur asing dan ekonominya berkembang sangat subur. Suburnya ekonomi Indonesia sudah mampu meninggalkan negara kita di belakangnya sekarang. Bahkan Indonesia menjadi antara gergasi ekonomi yang ada di Asia Tenggara. Negara kita haruslah tidak berlenga-lenga lagi. Jangan berlenga-lenga lagi, jangan terhege-hege lagi, jangan lagi nak melayan benda-benda tak penting seperti apa yang kita lihat sekarang. Kita harus bergerak dengan lebih berkesan. Karena kesannya, deritanya sekiranya berlenga-lenga, rakyat akan lebih parah dalam meneruskan kehidupan mereka. Sebab itu, sementara kita berharap perbicaraan dan case, rayuan berkaitan case-case 1MDB dapat disegerakan demi keadilan serta kepentingan negara, sebarang usaha menggugat keadilan itu mestilah juga ditentang sehabis-habisnya. Tentulah kita akan malu kepada dunia. Sekiranya karena sementara di mana berbagai negara sudah banyak bukti kesalahan dan hukuman dijatuhkan, namun di negara kita di mana skandal itu berpunca dan rakyatnya yang menanggung beban, tetapi belum ada apa-apa hukuman lagi yang dijatuhkan. Dalam hal ini, desakan dan tekanan yang dihadapkan kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk segera membubarkan parlimen, hendaklah juga kita semua bersama-sama melawannya. Kita mesti paham, tujuan mendesak PRU awal ini bukan untuk kepentingan rakyat dan atau bagi memberi kehidupan yang lebih baik buat rakyat. Sebaliknya, hanya untuk melihat atau muslihat kepentingan mereka yang ada kes di mahkamah semata-mata. Sebaiknya, biar selesai kes mahkamah mereka dan hukuman dijatuhkan dahulu, barulah parlimen dibubarkan dan PRU 15 diadakan tahun depan atau sehingga tamat penggal parlimen yaitu Mei 2023 adalah sesuai untuk Perdana Menteri membubarkan parlimen dan mengadakan pilihan raya. Saudara-saudara yang amat dikasihi sekalian, kita perlu sama-sama bangkit untuk membuat Malaysia disegani dan menjadi negara yang sepatutnya sekali lagi di mata dunia. Saya, admin ini, membacakan sebahagian daripada idea daripada sahbudin.com dalam ulasannya yang bertajuk di dalam sahbudin.com, hukuman bersara Roger Ng, satu lagi bukti skandal 1MDB bukan fata morgana. Apa kata Anda? Adakah Anda sebahagian daripada ribuan berjuta orang yang mempercayai 1MDB adalah fata morgana? Ataupun Anda juga seperti saya yang sudah bertaubat, yang sudah mengubah pemikiran, yang sudah percaya bahwa ini bukan fata morgana, tapi ini adalah kebenaran yang harus disebarkan. Malaysia kita punya, ulas jangan tak ulas, bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai orang tahu semuanya. Kita jumpa lagi, bye-bye.